Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep puding hantaran. Ini bisa banget untuk ide jualan dengan modal yang sedikit tapi untungnya banyak. Seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Terlebih dahulu aku akan buat puding susu. Siapkan 1300 ml susu UHT serta 200 gram gula pasir. Kemudian di sini tambahkan 1 bungkus plus 1 sendok makan bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna, juga 1 sendok makan bubuk jelly, pilih juga yang tanpa warna. Nah, kemudian aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk sering diaduk supaya susunya tidak pecah. Oke, setelah mendidih kemudian siapkan loyang. Ini aku menggunakan loyang yang berukuran 16 cm yang udah dibasahi dengan menggunakan air matang. Ini aku tuang ya. Ini aku menuangnya dengan aku saring supaya tidak bergelembung ya di pudingnya. Kadang kan di permukaannya itu ada kayak busa-busa, buih-buih gitu ya. Nah, ini kalau disaring seperti ini hasilnya tidak akan berbusa. Oke. Kemudian dinginkan. Setelah dingin dan mengeras, ini udah aku diamkan selama 2 jam. Kemudian akan aku keluarkan dari loyangnya. Nah, ini loyangnya akan kita gunakan kembali ya. Kemudian untuk pudingnya ini akan aku potong. Potongnya ikuti aja ya sesuai yang aku contohkan. Jadi seperti diberi belahan gitu, separuh aja, jangan semuanya. Nah, kalau sudah diberikan potongan seperti ini, lalu akan aku masukkan kembali ke dalam loyang yang kita gunakan tadi. Jadi untuk loyangnya ini tetap ya menggunakan loyang yang berukuran 16 cm. Kemudian masukkan yang bagian atas tetap di bagian atas seperti ini. Lalu akan aku siapkan untuk puding bening ada 500 ml air. Kemudian aku tambahkan juga dengan 4 sendok makan gula pasir. Lalu akan aku tambahkan lagi dengan bubuk agar-agar sebanyak 1 sendok makan, pilih yang tanpa warna, juga 1 sendok makan bubuk jelly, pilih yang tanpa warna. Kemudian masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, kemudian nanti akan kita gunakan untuk ke step berikutnya. Nah, kenapa aku selalu menggunakan campuran bubuk jelly ya? Itu supaya hasil pudingnya itu tidak gampang berair atau bisa keset hasilnya. Tidak, kadang kan kalau tidak menggunakan tambahan jelly itu cenderungnya untuk pudingnya itu hasilnya akan mengeluarkan sedikit air ya saat sudah mengeras. Nah, ini sudah mendidih. Kemudian aku siapkan bahan tambahan, ada biji selasih, kemudian stroberi, juga jelly. Nah, ini untuk pudingnya aku tusuk-tusuk terlebih dahulu dengan menggunakan garpu supaya nanti bisa menempel sempurna ya antara puding susu juga puding bening. Kemudian tuang untuk puding beningnya sedikit aja dulu. Lalu masukkan untuk buah stroberi juga masukkan untuk jelly. Untuk jelinya ini dari sisa agar-agar tadi ya yang aku beri warna, kemudian aku cetak ke dalam cetakan silikon yang berbentuk love. Nah, ini aku tuang. Selanjutnya akan aku berikan biji selasih yang sudah direndam dengan air panas terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya tunggu hingga sedikit mengeras atau setengah kaku supaya tidak naik semua ke atas ya untuk buah dan juga jelinya. Jadi dibiarkan sebentar aja. Nah, setelah setengah kaku kemudian akan aku tuang lagi untuk puding bening. Ini dengan aku saring ya supaya tidak
timbul gelembung. Kadang kan kalau kita menuang puding itu kan ada gelembung-gelembungnya. Nah, itu solusinya menuangnya itu dengan disaring sehingga tidak ada gelembung di bagian pudingnya. Oke, tambahkan lagi ya di bagian atasnya dengan isian ada buah stroberi, jelly dan juga biji selasih. Kemudian ulangi lagi, tunggu hingga setengah kaku, baru setelah itu tuang semuanya sisa puding bening hingga penuh. Nah, kalau sudah semuanya tertuang untuk puding bening, lalu tunggu atau biarkan hingga mengeras. Kurang lebih biarkan di suhu ruangan terlebih dahulu 1 jam, baru setelah itu masukkan ke dalam kulkas biar lebih cepat aja. Untuk jenis buahnya ini sesuaikan aja ya dengan selera. Karena aku di rumah hanya adanya stroberi, jadi aku menggunakan stroberi, boleh menggunakan buah anggur atau buah yang lain. Oke, ini semuanya untuk puding beningnya sudah aku tuang, kemudian akan aku tunggu hingga mengeras terlebih dahulu. Nah, setelah mengeras seperti ini, kemudian akan aku keluarkan dari cetakan. Untuk harga jualnya sendiri, puding ini disebut aja puding buah susu ya. Itu untuk ukuran 16 cm boleh dijual diameternya ya 16 cm bisa dijual dengan harga kurang lebih 80.000 sampai 100.000. Jadi tentukan aja ya nanti dari modal awal yang dikeluarkan. Dan seperti ini hasilnya sangat cantik ya. Oke, kalau mau dijual tinggal dikemas aja, dimasukkan ke dalam cup mika yang besar untuk puding supaya lebih cantik tentunya. Ini lebih terlihat menarik. Biasanya kan puding buah cuma dibuat begitu aja. Nah, ini dibuat kreasi lagi supaya yang akan membeli itu lebih penasaran. Nah, seperti ini cantik ya. Kalau puding ini bisa bertahan di suhu ruangan itu hanya 2 hari ya, tapi kalau disimpan di kulkas bisa bertahan sampai 5 harian. Tapi syaratnya kalau menyimpan di dalam kulkas atau lemari pendingin itu harus ditutup rapat supaya tidak berkerut nanti di pori-pori atau di permukaan daripada kulit pudingnya. Oke, ini aku masukkan ke dalam wadah. Untuk mikanya ini aku menggunakan yang ukuran 20 cm, bisa juga menggunakan yang ukuran 18 cm ya. Kemudian tinggal ditutup aja seperti ini. Sudah manis kan, bisa untuk hantaran ataupun untuk ide jualan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat puding hantaran ataupun mungkin puding untuk dijual, hantaran untuk keluarga, sahabat, atau mungkin dijual untuk pembeli. Monggo silahkan dicoba. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.